Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Intiardi Puspitarini sebagai moderator dan ada teman-teman saya yang bernama Devi Mafluroh, Elsa Septiana Khairunisa, dan Vidiana Akib sebagai pemateri. Kami dari kelompok 1 kelas 7B ingin mempresentasikan tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Berikut kami akan membacakan materinya. Kemudian ada kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama, Kesultanan Utsmani didirikan oleh Utsman, putra Artogol dari kabilah Oghuz di Mongol. Awalnya datang ke Turki untuk meminta suaka politik kepada penguasa Seljuk dari serangan tentara Mongol. Utsman dipercaya menjadi panglima perang dinasti Seljuk menggantikan ayahnya. Setelah Sultan Alauddin wafat, Utsman mengambil alih kekuasaannya. Sejak itu berdirilah dinasti Utsmani. Utsman bergelar Padishah Al-Utsman. Yang pertama ada arti pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Pembaharuan di dalam Islam bisa dalam bentuk pemurnian dalam arti mengembalikan faham dan praktek agama dalam kepada dua sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan meninggalkan pertengkaran mazhab dan bid'ah yang disisipkan orang ke dalamnya. Selanjutnya ada kemajuan Kesultanan Utsmani ditunjukkan dalam bidang. Yang pertama ada bidang pemerintahan dan militer, yang kedua bidang pengetahuan dan budaya, dan yang ketiga ada bidang agama. Yang selanjutnya ada Kerajaan Syafawi didirikan oleh Syekh Ismail pada 907 Hijriah atau 1500 Masehi di Tabriz, Persia atau Iran. Awalnya sebuah gerakan tarekat yang bernama Safawiyah yang menjadi gerakan politik dipimpin oleh Syekh Syafifuddin Ishaq. Dibentuk semacam kesatuan tentara agama atau Kizilbasi yang disebut juga si Kepala Merah pada pemerintahan Haidar. Kemajuan Kerajaan Syafawi ditunjukkan dalam 4 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang pemerintahan dan politik, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang ilmu pengetahuan, dan yang keempat adalah bidang bangunan dan seni. Yang selanjutnya ada Kerajaan Moghul. Kerajaan Moghul didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi di India. Babur diwarisi daerah Fergana dari ayahnya ketika berusia 11 tahun. Berdirinya Kerajaan Moghul di India menimbulkan serangan dari kerajaan Hindu. Serangan ini dapat dikalahkan oleh Babur. Selanjutnya, pemerintah dijalankan secara militer. Pemimpin daerah dipimpin oleh seorang komandan atau biasa disebut dengan sebutan Sipah Saleh. Terjadi kemajuan di berbagai bidang, misalnya ada bidang ekonomi dan ada bidang pertanian. Dipantau juga oleh stabilitas politik yang aman dan pemerintah yang stabil. Karya dari Mahir Muhammad Jaidi yang berjudul Pada Mayat menjadi karya sastra yang paling menonjol. Demikian juga pembangunan masjid indah dan megah yang berlapis mutiara atau biasa disebut dengan sebutan Taj Mahal. Selanjutnya ada kemunduran dunia Islam. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Alasannya karena berasal dari perkembangan secara meluas pada pemikiran tradisional. Selanjutnya ada sebab-sebab dari kemunduran peradaban Islam. Yang pertama ada krisis dalam bidang sosial politik, yang kedua ada krisis dalam bidang keagamaan, dan yang ketiga ada krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perlunya pemurnian dan pembaharuan. Pemurnian dan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat serapuhnya kalangan muslim dalam untuk menentukan masa depannya.
Abdu berpendapat bahwa untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Abdu juga mengumandangkan agar tidak mengimitasi buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah mewabah ke segala sektor. Dan dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu selektif dalam menerapkan ajaran-ajarannya. Artinya, Abdu menyerukan agar umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat Allah atas kehidupan manusia. Sebab Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Tokoh-tokoh pembaharuan dalam dunia Islam. Yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Iqbal, dan yang kelima Rashid Ridha. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.